Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada seluruh struktural kepanitiaan, yang terhormat kepada para narasumber sekalian, antara lain Saudara Aldi Rahman Saputra, Saudari Mita Hoirunisa, Saudari Winangsi Nurul Aini, dan Saudari Erna Hanifah. Serta yang terhormat kepada teman-teman mahasiswa webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan acara webinar ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Acara ini sekaligus tugas praktikum ke-7, yakni pelaksanaan webinar mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang diampu oleh Bapak Arif Wibawa SKep Nurse MPH. Semoga dengan adanya webinar ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berikut ini saya akan yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan dari ketua pelaksana, ketiga pemaparan materi, dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, kita memasuki agenda pertama, yakni pembukaan. Mari kita sama-sama memohon supaya acara ini berjalan dengan lancar dan kondusif dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang akan dilaksanakan dan disampaikan oleh Saudari Cica Nurhaliza, selaku Ketua Pelaksana dari acara webinar ini. Waktu dan tepat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya kehendaknya lah acara webinar tepatnya praktikum 7 dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang didoseni oleh yang terhormat Bapak Arif Wibawa, SKep Nurse MPH. Semoga webinar ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman pada webinar ini. Webinar Praktikum 7 ini adalah webinar yang akan membahas sistem informasi keperawatan, mulai dari sistem manajemen rumah sakit, peluang manfaat, serta hambatan sistem informasi keperawatan. Saya atas nama Cica Nurul Haliza, mahasiswa kelas 2D Keperawatan selaku Ketua Pelaksana, berharap teman-teman semua mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, juga teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang sistem informasi keperawatan. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, silahkan nanti tanyakan kepada pemateri sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia, memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk mencerna apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang pertama sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada Saudara Aldi dan Saudari Mita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman semua, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi untuk materi pertama yakni mengenai perencanaan strategi sistem informasi keperawatan. Sebelum kita lebih lanjut mengenai perencanaan strategi sistem informasi keperawatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan strategi sistem informasi keperawatan,
apa gunanya itu strategi sistem informasi keperawatan untuk kita sebagai mahasiswa keperawatan. Langsung saja di sini pada definisinya. Perencanaan Strategi Sistem Informasi Keperawatan atau lebih dikenal dengan PSSIK, perencanaan strategi sistem informasi keperawatan ini adalah suatu proses perumusan rencana jangka panjang yang mengarah pada pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang mendukung keperawatan. Nah, ini ditujuankan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan keperawatan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terencana dan strategis. Selanjutnya, di sini ada seberapa pentingkah PSSIK dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Pentingnya PSSIK dalam meningkatkan kualitas kepelayanan keperawatan, yakni untuk memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Melalui program ini, perawat dapat mendapatkan pengetahuan mendalam dan keterampilan khusus dalam berbagai bidang, tentunya dalam bidang keperawatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan mereka, baik itu soft skill-nya maupun hard skill-nya. Nah, memberikan pelayanan yang lebih baik tentunya kepada pasien. Di sini juga dapat membantu meningkatkan standar profesionalisme kita sebagai perawat, mengakibatkan meningkatnya mutu layanan keperawatan secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah perencanaan strategis, di sini yang pertama kita analisis dulu kebutuhan yang akan dilakukan, yakni dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi keperawatan untuk menghindari adanya miskomunikasi. Yang kedua, ada tinjauan terhadap perkembangan teknologi terkini dalam bidang keperawatan. Menetapkan tujuan, yakni rinci tujuan PSSIK yang mendukung pencapaian tujuan organisasi keperawatan itu sendiri, menyesuaikan tujuan dengan standar pelayanan keperawatan dan regulasi terkait. Selanjutnya, ada identifikasi dan evaluasi sumber daya. Yang pertama itu ada penilaian infrastruktur teknologi yang sudah ada. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi baru yang mungkin akan diperlukan. Yang ketiga ada penjadwalan tahap implementasi PSSIK. Yang terakhir ada alur kerja peralihan dari sistem lama ke sistem baru. Nah, mungkin ini akan menjadi lebih terstruktur dan mungkin lebih meningkatkan mutu layanan keperawatan secara keseluruhan. Nah, di dalam strategi PSSIK, yakni untuk melindungi data pasien dan informasi kesehatan sensitif, untuk melindungi data pasien dan informasi kesehatan sensitif ini, diimplementasikanlah langkah-langkah keamanan seperti enskripsi data, akses terbatas, dan kontrol izin. Tentunya ini akan meningkatkan privasi sebagai pasien dan juga kita sebagai perawat. Di sini ada pelatihan karyawan terkait privasi dan regulasi kepatuhan seperti HIPAA. Selain itu, rutin melakukan audit keamanan dan pembaharuan sistem dapat membantu menjaga integritas dan kesehatan. Mungkin selanjutnya paparan materi akan disampaikan oleh Saudara Aldi. Terima kasih. Ya, kali ini emang. Halo, Kadang serius? serius. Oh, yang selanjutnya itu mengenai kebijakan dari PSSIK, kebijakan akses dan kontrol terhadap sistem informasi keperawatan. Kebijakan akses dan kontrol terhadap sistem informasi keperawatan ini sendiri bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data kesehatan. Dan juga ini melibatkan penetapan hak akses sesuai peran, enskripsi data sensitif, pemantauan aktivitas pengguna, dan langkah-langkah keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Selain itu juga, pelatihan dan audit rutin juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kebijakan tersebut.
Kemudian adanya keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan aktif petugas kesehatan, manajemen, dan IT dalam perencanaan sangat penting untuk memastikan agar implementasi sistem kesehatan yang efektif. Kolaborasi ini juga memungkinkan integrasi informasi medis, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan klinis dan operasional. Kemudian untuk peningkatan komunikasi antara departemen yang berbeda untuk memastikan integrasi yang baik untuk meningkatkan komunikasi antar departemen. Pertama, tetapkan protokol komunikasi yang jelas. Selanjutnya, selenggarakan pertemuan rutin dan manfaatkan platform kolaborasi digital. Di sini ada mekanisme evaluasi kinerja sistem informasi keperawatan secara berkala yang melibatkan beberapa langkah seperti identifikasi kriteria evaluasi, kemudian pengumpulan data, analisis data, pengukuran kinerja, evaluasi pengguna, pemantauan keamanan, perbaikan dan peningkatan, serta dokumentasi. Dan solusi untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan keberhasilan PSSIK mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama pasti perencanaan yang matang, kemudian tim yang kompeten, komunikasi yang efektif, manajemen perubahan, pengujian yang intensif, pelatihan dan pendidikan, pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus, keamanan sistem ketahanan terhadap gangguan, manajemen biaya dan waktu. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pentingnya PSSIK dalam mencapai keunggulan pelayanan keperawatan sistem informasi yang efisien dapat meningkatkan akurasi data pasien, efisiensi, dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi praktisi keperawatan. Keamanan informasi juga penting untuk melindungi data sensitif pasien dari ancaman keamanan digital. Mungkin sekian pemaparan dari rekan saya, Mita, dan saya. Selanjutnya, mangga. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan diskusi atau tanya jawab. Nah, jadi untuk rekan-rekan semua, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung on mic dan on cam ya, sebutkan nama lengkap, kemudian kelas, dan langsung mengajukan pertanyaan. Maksimal 3 pertanyaan. Baik teman-teman, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan rekan saya, yaitu Erna, untuk memaparkan materi kedua mengenai pengembangan sistem informasi keperawatan. Nah, sebelum memasuki materi, pasti rekan-rekan harus tahu terlebih dahulu ya tentang pengembangan sistem informasi keperawatan itu apa. Nah, jadi pengembangan sistem informasi keperawatan adalah proses menciptakan atau mengembangkan sistem informasi yang digunakan dalam bidang keperawatan.
Mohon maaf, slide selanjutnya. Nah, tadi kan sudah tahu ya tentang pengembangan sistem informasi keperawatan itu apa. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengetahui nih, apa sih sistem informasi? Nah, jadi sistem informasi itu adalah sistem komputer yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memperoleh kembali, menunjukkan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan dalam praktik pendidikan, administrasi, dan penelitian. Selanjutnya, terus ada juga nih pengertian menurut ANA atau Vestal Katerina tahun 1995, sistem informasi keperawatan berkaitan dengan legalitas untuk memperoleh dan menggunakan data, informasi, dan pengetahuan tentang standar dokumentasi komunikasi, mendukung proses pengembalian keputusan, mengembangkan, dan mendesiminasikan pengetahuan baru, meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisien asuhan keperawatan, dan memberdayakan pasien untuk memiliki asuhan kesehatan yang diinginkan. Sistem informasi manajemen asuhan keperawatan sudah berkembang di luar negeri sekitar tahun 1992, di mana pada bulan September tahun 1992, sistem informasi diterapkan pada sistem pelayanan kesehatan Australia, khususnya pada pencatatan pasien. Tadi kan sudah ada beberapa pengertian yang mengenai pengembangan sistem informasi keperawatan, tentang sistem keperawatan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pengembangan sistem informasi keperawatan ini? Nah, jadi teman-teman, tujuan dari pengembangan sistem informasi keperawatan itu yaitu untuk meningkatkan efisien dan akurasi dalam pengelolaan data pasien, jadwal perawat, dan dokumentasi medis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perawatan pasien. Kemudian ada juga nih beberapa komponen penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika menggunakan sistem informasi keperawatan. Yang pertama yaitu adanya rekam medis elektronik atau sering disebut dengan IMR. Kemudian ada modul manajemen jadwal, kemudian ada sistem pendukung keputusan atau DSS, selanjutnya ada integrasi dengan sistem laboratorium dan imaging, yang kelima ada integrasi dengan sistem pencatatan keuangan. Selanjutnya ada juga nih proses atau tahapan yang biasanya digunakan dalam pengembangan sistem informasi keperawatan ini. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan sistem. Kenapa yang pertama itu harus ada identifikasi kebutuhan sistem? Karena biasanya kan kebutuhan sistem itu dapat diidentifikasi melalui berbagai metode gitu, seperti wawancara, survei, dan studi literatur, di mana tujuannya ini untuk memahami apa yang diperlukan oleh pengguna sistem. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada desain sistem. Tahap desain sistem melibatkan pengembangan spesifikasi sistem, termasuk fungsionalitas sistem, antarmuka pengguna, dan arsitektur sistem. Di mana tujuan dari desain sistem ini yaitu untuk membuat gambaran umum tentang bagaimana sistem akan bekerja. Yang ketiga yaitu ada pengembangan sistem. Sistem dibangun berdasarkan spesifikasi sistem yang telah dikembangkan. Pengembangan sistem dapat dilakukan oleh tim pengembang internal atau oleh perusahaan teknologi informasi. Tujuan dari pengembangan sistem itu yaitu untuk membuat sistem yang direncanakan. Kemudian yang keempat yaitu ada implementasi sistem. Yang kelima yaitu ada pemeliharaan sistem, di mana proses menjaga sistem agar tetap berfungsi secara optimal. Kemudian tadi kan udah ada beberapa materi yang saya sudah sampaikan ya teman-teman mengenai pengertian, tujuan, dan tahapan-tahapan. Kemudian ada juga di sini kekurangan dan kelebihan sistem informasi keperawatan. Yang pertama pasti ada kelebihannya dulu ya teman-teman. Poin yang pertama yaitu ada sistem informasi manajemen asuhan keperawatan menjadi efisien dan produktivitas. Yang kedua yaitu dengan sistem dokumentasi yang berbasis komputer, pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan cepat dan lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu data yang telah disimpan juga dapat lebih efektif dan dapat menjadi sumber dari penelitian. Kemudian dapat melihat kelanjutan dari edukasi pasien.
Selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya, Erna Rahmawati, dipersilakan. Mohon izin semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktunya. Masih dalam materi kekurangan dan kelebihan. Di sini saya akan membahas kelebihannya. Poin pertama yaitu melihat epidemiologi penyakit serta dapat memperhitungkan biaya dari pelayanan. Pastinya kalian pernah menemui klinik ataupun rumah sakit yang pada saat kalian akan membayar sudah di-print-kan pembayarannya gitu. Tidak dengan cara tertulis tetapi sudah ada print-nya. Itu dari apa? Dari dokter yang memeriksa kita gitu, karena memakai sistem jadi langsung ke tempat loker pembayaran tersebut, jadi kita menerima struk tersebut. Nah, itulah kelebihan-kelebihan yang mempermudah gitu, karena sekarang sudah banyak kan klinik-klinik maupun rumah sakit yang tentunya menyediakan pelayanan-pelayanan yang mempermudah gitu. Karena kan kalau misalkan mungkin dulu-dulu gitu, seperti kita udah berobat, lalu mau ke loker harus kita lagi gitu yang masukin surat ataupun tentang apa yang sudah kita keluhkan ke dokter itu harus kita lagi ke loker pembayaran gitu. Tapi karena dengan mempermudahnya gitu sistem informasi sistem komputer ini dalam keperawatan, tentunya dalam pelayanan kesehatan, yaitu untuk mempermudah gitu, mempermudah pelayanan-pelayanan tentunya dalam masalah penghitungan biaya dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu dokumentasi keperawatan juga dapat tersimpan dengan aman. Ini sudah pasti hal yang sangat pentingnya gitu, hal yang sangat pentingnya yaitu dokumentasi tersebut disimpan dengan aman gitu. Apabila sudah ada di sistem gitu, tidak mungkin akan berceceran di mana-mana gitu. Nanti kalau misalkan pasien tersebut datang kembali, kita tinggal lihat kembali, tinggal pindahi kembali gitu. Pasien yang mana, keluhannya apa, sudah ada di sistemnya gitu. Lalu selanjutnya, akses untuk mendapatkan data yang telah tersimpan dapat diakses lebih cepat dibandingkan bila harus mencari lembaran kertas yang bertumpuk di ruangan penyimpanan yang tersimpan bertahun-tahun. Nah, ini juga untuk mempermudah waktu kita gitu. Di samping harus melihat-lihat gitu lembaran-lembaran data-data pasien yang udah lama gitu, pastinya waktu juga lebih banyak terulur gitu, lebih banyak waktu yang harus dikeluarkan gitu. Tapi kalau misalkan dengan sistem ya seperti tadi gitu, tinggal pindai aja, tinggal cari aja gitu, seperti itu gitu. Lalu poin selanjutnya, setiap perawat dalam pelaksanaan tugasnya dapat menghemat sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, ini tuh seperti tadi gitu, mengefektivitaskan waktu, mengefisienkan waktu gitu. Nah, yang dipakai untuk dokumentasi keperawatan dan juga meningkatkan keakuratan dalam dokumentasi keperawatan. Kalau misalkan kita sudah merekap dokumentasi-dokumentasi dari pasien-pasien tersebut gitu, karena dengan efisiennya waktu gitu, dengan cepatnya waktu dalam membereskan ataupun yang menyimpan data-data tersebut, ya pastinya kita juga lebih care ataupun lebih banyak waktu dengan pasien gitu. Jadi kita juga lebih ke apa ya, dibanding ke penulisannya gitu, dibanding ke perencanaannya, kita lebih banyak bersosialisasinya gitu dengan pasien itu. Dari intinya pengefektivitasan waktu gitu, untuk lebih produktif lagi dalam pekerjaan tenaga kesehatan ataupun produktif lagi dalam pelayanan dan juga pendekatan kepada pasien. Boleh slide selanjutnya. Nah, di samping ada kelebihan juga tentunya ada kekurangannya ya. Dan pada poin yang pertama yaitu kekurangan ini tidak jauh gitu, tidak jauh dari sumber manusianya sendiri gitu, sumber daya manusianya sendiri yaitu perawat ataupun tenaga medis lainnya gitu. Yang tentunya yang belum memadai, terus juga
lebih tepatnya gitu, sumber daya manusia yang belum merata di berbagai daerah-daerah yang terpencil. Juga selain dari sumber daya manusia, kelemahan dari sistem informasi keperawatan ini adalah modal awal penggunaan alat-alat yang digunakan. Misalnya kan banyak sekali kalau misalkan di daerah-daerah mungkin ada keterbatasan jaringan dan lain sebagainya. Lalu untuk tidak semua karena tidak semua orang langsung mengerti gitu tentang sistem komputer ini gitu. Berarti banyak sekali hal-hal yang mungkin harus ditekankan, nah harus dipelajari gitu untuk agar bisa merambatnya gitu sistem informasi keperawatan ini tentunya dalam pelayanan kesehatan. Seperti itu. Lalu di sini juga kelemahan dari sistem informasi keperawatan, mungkin dalam penggunaannya gitu, ya sama saja seperti yang tadi gitu. Kalau misalkan tidak mengerti, tidak paham yang harus dilakukan pada sistem informasi keperawatan ini, pada sistem komputer ini gitu, maka mau dijalankan pun ya bakalan susah gitu. Mungkin itu kekurangannya gitu dalam sumber manusia dan juga dari sistem peralatannya gitu. Lalu poin selanjutnya, sistem informasi manajemen keperawatan ini sampai saat ini juga masih sangat minim di Rumah Sakit Indonesia. Di samping banyak yang sudah gitu memakai standar-standar dalam sistem komputer gitu, tapi terlebih lagi ya tadi seperti di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang mungkin sulit jaringan sinyal dan lain sebagainya, pastinya akan kewalahan gitu untuk merambat ke daerah-daerah terpencil gitu. Kekurangannya mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi yang dibutuhkan dalam keperawatan masih banyak kelemahannya, kekhawatiran hilangnya data dalam satu hard disk dan sebagainya gitu. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, seperti halnya mohon maaf seperti yang mungkin lebih tua dari kita gitu, yang mungkin ada yang gaptek dan lain sebagainya, pastinya akan merasa takut gitu, takut untuk pencet sana, pencet sini, mungkin ketik sana, ketik sini gitu. Takutnya data yang sudah tersimpan terhapus gitu. Karena pasti bukan hanya ada di pelayanan kesehatan saja, tetapi di rumah kalian aja gitu. Mungkin ada kakek nenek kalian gitu ataupun ibu bapak yang mungkin gaptek gitu. Pasti kan kalau misalkan ada yang dia ragu untuk pencet sesuatu, dia ragu untuk ketik sesuatu, pasti kan lebih banyak bertanya gitu. Nah, kekurangannya dari itu juga gitu. Boleh selanjutnya? Nah, ini mungkin kesimpulannya ya, teknologi dalam kesehatan mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi seakan telah membuat standar baru yang harus dipenuhi. Seperti judul yang tadi, yaitu perkembangan sistem informasi keperawatan. Perkembangan ini tentunya perkembangan yang membuat inovasi yang baru, inovasi-inovasi yang tentunya memperlancar keakuratan dan tentunya membuat halayak nyaman gitu. Apalagi pasien-pasien. Karena kalau misalkan kitanya gercep gitu, hal-hal yang kita lakukan itu gerak cepat gitu, pastinya kan ke pasiennya juga akan nyaman gitu, karena tidak perlu mengulur waktu yang lebih lama gitu. Apabila sistem informasi keperawatan ini terus berkembang dan terus bisa dikembangkan lagi kekurangan-kekurangan yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya jelaskan, mungkin bisa lebih ditekankan lagi apabila mungkin di sumber daya manusianya. Berarti apa yang harus kita lakukan ya? Harus bisa memperdayakan sumber daya manusia yang emang terjamin. Seperti apa? Seperti kita-kita ini gitu. Kita-kita ini yang akan mencetak untuk menjadi generasi penerusnya gitu. Kitalah yang harus lebih mengerti tentang hal ini gitu. Mungkin dengan kitanya yang paham, kitanya tahu, kitanya mengerti, kitalah yang akan mengatasi kekurangan-kekurangan dalam sistem informasi keperawatan ini. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab.
Untuk rekan-rekan semua, bila ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti dari materi tersebut, boleh ditanyakan. Baik, saya akan memberi waktu 3 menit, maaf, untuk mencerna materinya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, sepertinya untuk rekan-rekan semua materinya sudah cukup dimengerti. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan melakukan ke sesi yang terakhir, yaitu adalah penutupan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta mahasiswa semuanya yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama bersyukur atas lancarnya acara webinar ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih atas atensinya. Saya Dea Nur Anissa selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.